Rencana Candace Owen untuk menghancurkan Amerika akhirnya terungkap. Dan kamu pasti tidak akan terkejut mendengarnya. Semua ini dimulai dengan perjalanannya ke Rusia. Atau lebih tepatnya, semuanya berantakan setelah perjalanannya ke Rusia karena dia berbohong kepada para pengikutnya. Yang semoga pada tahap ini tidak ada lagi yang bilang, "Ya, saya cuma liburan bareng keluarga." Ternyata, itu bukan liburan keluarga. Itu adalah perjalanan PR yang dirancang secara khusus untuk menunjukkan betapa dia dan Tusia benar-benar sangat dekat dan bersahabat. Sekarang dia di luar sana berkata, "Semua orang berbohong padamu. Rusia dan Amerika seharusnya benar-benar berteman, bla bla bla. Kita punya nilai-nilai yang sama jika kita benar-benar memiliki nilai-nilai Amerika. Karena Amerika sedang dihancurkan dari dalam. Dan itu benar-benar aneh, karena narasi seperti itu persis sejalan dengan apa yang diinginkan para propagandis Rusia untuk dilihat oleh orang Amerika. Tapi inilah bagian yang paling menunjukkan dari semua yang terjadi. Dan saya rasa ini tidak akan mengejutkanmu, karena memang ini rencana mereka. Ini semua sudah mereka pikirkan dengan keanehan. Tucker Carlson, dan kegilaan Candace Owens. Semua itu berpadu dalam satu hal kecil ini, teman-teman. Selamat datang di Pushback. Saya Meiraka, pembawa acara kalian. Pastikan untuk menekan tombol subscribe agar video ini semakin ramai, dan lakukan apa yang perlu kamu lakukan untuk melawan. Karena tidak seperti Candace Owens di luar sana, kita benar-benar ingin membela Barat, dan bukan berkolaborasi dengan musuh-musuh kita. Izinkan saya bertanya satu pertanyaan penting, karena mungkin kamu sudah pernah mendengarnya, atau mungkin belum. Tapi ada kabar di Amerika bahwa kamu akan menjadi Presiden Amerika Serikat berikutnya yang hebat. Maaf, saya harus menanyakannya. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu minta maaf. Saya selalu bilang ke para pendengar saya bahwa saya tidak akan pernah mencalonkan diri sebagai presiden. Saya hanya akan mencalonkan diri sebagai diktator karena saya tidak mau berurusan. Saya tidak mau berurusan dengan Kongres. Saya tidak mau berurusan dengan lobby. Saya tidak mau berurusan dengan semua ini. Saya tidak mau berurusan dengan Lindsey Graham yang menyerukan perang lagi. Saya akan seperti, ini yang akan kita lakukan dan ini yang tidak akan kita lakukan. Jadi saya bilang ke mereka, pilih saya jika syaratnya bisa diterima, bahwa saya akan menjadi diktator Amerika Serikat dan hanya itu. Tapi dalam jangka pendek, saya benar-benar. Tapi maksud saya, mungkin saja dia memang suka diktator. Itulah sebabnya dia ada di Rusia. Tapi itu bukan rahasia yang sedang kita cari. Saya tidak tertarik mencalonkan diri karena terlalu banyak kepalsuan. Juga kamu tahu, kekecewaan besar terhadap Trump. Saya akan sangat tertarik untuk mendukung seseorang seperti Tucker Carlson. Jadi saya akan melakukannya. Dan memang begitu. Cinta. Itu dia. Boom, bam, bang. Keonaran. Boom, bam. Dia ingin Tucker Carlson berkuasa. Kamu tahu, pria yang dulu pura-pura menentang Islam dan seolah-olah punya otak, dan sekarang tiba-tiba jadi pecinta hukum syariah dan menyebarkan propaganda Rusia secara harfiah, propaganda Rusia yang sesuai buku teks, menampilkan orang-orang di acaranya yang tujuannya untuk menghancurkan ideologi Amerika. Tucker Carlson yang besar sekarang pada dasarnya didukung oleh Candace Owens untuk pencalonan yang bahkan belum dia umumkan. Tapi apakah kamu akan terkejut jika itu terjadi? Karena aku akan bilang begini, teman-teman. Aku tidak akan terkejut. Misalnya, Tucker Carlson memutuskan untuk berkata, "Ya, kalian tidak berhenti membicarakan saya selama beberapa tahun terakhir. Mari kita manfaatkan itu dan mari kita jadi presiden untuk melawan Trump yang jahat." Itulah sebabnya mereka semua berbalik arah. Namun, ceritanya sedikit lebih dalam. Karena ini bukan hanya tentang Candace dan Tucker yang mencoba mencari cara agar Tucker bisa menjadi presiden. Ini tentang siapa yang menjadi otak di balik alasan ini. Mengapa orang-orang ingin menempatkan Tucker berkuasa sejak awal? Agar dia bisa mencalonkan diri, aku akan menciptakan dinamika seperti yang aku dan Charlie miliki. Dan berkeliling kemana-mana untuk membantunya terpilih. Karena dia, Tucker. Juga sangat akrab dan bersahabat dengan Charlie Kirk. Memang begitu. Dan apakah kamu melihat betapa sengajanya itu? Ingat untuk semua penonton di luar sana yang berkata, "Tucker, kamu mengkhianati kami." Orang ini seperti, tidak. Pastikan untuk mengingatkan semua orang bahwa kalian adalah teman sejati Charlie Kirk, karena mereka berharap mendapatkan dukungan dari Barat, dari sayap kanan Barat untuk membela ini. Oke, tapi seperti yang saya katakan, kita akan menyelesaikan wawancara ini, dan kemudian kita benar-benar akan membedah logika dari apa yang sebenarnya terjadi di sini. Karena ini, kamu tidak akan terkejut mendengarnya. Sudah direncanakan dengan sangat sempurna. Kamu melihat dia menjadi salah satu dari sedikit suara. Saya juga akan mengatakan Megyn Kelly yang mengatakan kebenaran tentang Charlie yang mengubah perspektif di akhir, yaitu justru semakin membuat saya yakin. Dan dia juga sedang berada di fase hidup yang sangat baik. Anak-anaknya sudah lebih besar. Saya dengan senang hati akan mendukung seseorang seperti Tucker Carlson. Tidak,
Kamu tidak akan dengan senang hati mendukung seseorang seperti Tucker Carlson. Kamu sudah merencanakannya, dan sekarang kamu baru saja mendukungnya secara terbuka dan memberitahu kami semua persis apa yang akan terjadi. Bahwa Tucker Carlson berencana untuk mencalonkan diri. Dan itu masuk akal, karena seperti yang kamu tahu, pria-pria berkuasa hanya ingin menjadi semakin berkuasa. Begitu mereka mulai merasakannya, mereka tidak bisa menahannya. Dan kemana lagi Tucker Carlson akan pergi? Dia punya salah satu podcast terkemuka di dunia. Selain fakta bahwa semua orang tahu, ini benar-benar konyol pada titik ini. Tapi dia punya podcast yang sangat besar. Apalagi yang bisa dia lakukan selanjutnya? Hal yang akan membuatnya menjadi pria sejati, pertarungan utama melawan egonya. Kenyataannya, itu adalah menjadi Presiden Amerika Serikat. Tapi seperti yang saya katakan di awal episode ini, kita memang harus mencoba mencari tahu mengapa di Rusia mereka memutuskan untuk membuat pengumuman tentang Tucker Carlson. Karena itu sangat mengungkap banyak hal. Sekarang, saya hanya ingin mengingatkan kalian semua para penonton, bahwa perjalanan yang katanya tak ada apa-apanya ke Rusia ini, di mana dia hanya seperti, wow, Moskow itu sangat indah, bla bla bla, termasuk sebuah acara di mana dia hadir bersama Taliban. Kalian tahu, seperti kelompok tipe ISIS yang benar-benar kita semua cintai dan kagumi. Itu termasuk banyak hal yang indah. Itu bersih. Dan di mana dia hanya menyebarkan propaganda Rusia. Sekarang, bagi kalian yang lupa, Rusia sedang berada di tengah-tengah perang. Seperti perang yang benar-benar serius dengan Ukraina selama bertahun-tahun. Dan itu cukup berbahaya menurut kita. Tidak, orang-orang sangat khawatir tentang keselamatan saya dan berpikir segala macam hal buruk akan terjadi. Tapi kami merasa sangat aman, dan Moskwa itu indah, bersih. Saya benar-benar ingin kembali dan menghabiskan lebih banyak waktu di Rusia tanpa. Secara harfiah, semua propaganda itu. Kita selamat, semuanya baik-baik saja. Kamu aman karena kamu berada di bawah perlindungan Putin. Ayolah, mari kita jujur saja. Dan seolah-olah itu benar-benar membuatmu aman. Tapi kamu sudah dibayar banyak uang, katanya. Banyak uang untuk mengklaim bahwa Rusia adalah tempat paling aman, paling bersih, dan paling indah di seluruh dunia. Ingat, apa yang mereka coba lakukan sekarang adalah taktik yang sangat sederhana untuk melihat partai-partai kuat di Amerika dan berkata, kami ingin menghancurkan mereka. Jadi, bagaimana cara memecahkannya? Kita mulai membingungkan orang-orang. Kita membingungkan orang-orang dengan segala cara yang mungkin. Kita bilang pada mereka, kamu tahu, hal yang sudah kamu dengar seumur hidupmu, itu buruk. Itu sebenarnya hanya kebohongan. Sebenarnya itu luar biasa. Rusia misalnya. Kamu tahu bagaimana kalian dulu punya aliansi untuk melawan kejahatan. Sebenarnya, kamu adalah bagian dari kejahatan itu. Dan perlahan-lahan, mereka memecah gerakan Partai Republik. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Candace memang dirancang untuk memecah belah dan membingungkan. Itulah pedoman utamanya. Kenapa? Karena ketika kamu terpecah belah dan bingung, kamu akan mudah dimanipulasi. Sederhana, mudah. Terpecah belah dan bingung membuat kita mudah dimanipulasi. Sekarang kita harus bertanya pada diri sendiri. Sebenarnya sedang mencoba menggiring kita ke arah apa? Ya, sepertinya kita akan segera mengetahuinya dalam beberapa detik lagi. Sekali lagi, ingatlah, ketika kamu terpecah belah dan bingung, dan kamu diberitahu bahwa Rusia adalah musuh, kamu selalu mengetahuinya. Dan kemudian kamu melihat Candace Owens memposting ini, itu membuatmu semakin bingung. Menurutku, kadang-kadang memang ada konflik antar pemerintah dan mungkin ada anggapan bahwa kamu tidak ingin pesan itu tersebar. Mungkin menurutku kadang-kadang memang ada beberapa konflik antara pemerintah. Maksudku, aku rasa aku bisa mengingat beberapa momen penting dari konflik besar. Tapi akhirnya dia memposting. Rencanaku akhirnya terungkap. Karena semua orang bertanya-tanya, kenapa dia ada di Rusia? Aku bersekongkol dengan Rusia untuk mendorong keluarga Kristen dengan banyak anak di mana-mana. Mereka berpikir, kami tidak ingin orang-orang di rumah dengan keluarga besar. Itu tidak akan membantu. Dan aku sangat tidak setuju dengan pandangan itu. Pemerintah dan institusi seharusnya mendorong keluarga dengan banyak anak, karena itu mendorong orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang membangun dengan tujuan, dan orang-orang yang merawat dengan tujuan. Jadi dia berhasil menarik segmen kecil ini di mana dia seperti, aku sedang membicarakan tentang membangun keluarga. Kita semua tahu tentang keluarga. Dia kembali merujuk ke penonton YouTube aslinya yang mungkin berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin dia sudah menjadi mata-mata Rusia. Dan dia seperti, tidak teman-teman, aku tidak bersekongkol dengan musuh. Lihat, aku di sini mempromosikan hal-hal yang kalian percayai. Jangan tertipu oleh manipulasi ketika sebenarnya dia sendirilah alat manipulasinya. Dan Glenn Beck benar-benar menjelaskan hal ini dengan sangat baik. Sangat-sangat baik. Dan itu bukan kejutan bagi siapapun. Karena dia memang hebat dalam hal ini. Baiklah, inilah operasi pengaruh Rusia yang menargetkan Candace Owens dan kalian.
Ini adalah sebuah cerita di glenbeck.com. Internet benar-benar sedang heboh sekarang atas pengungkapan terbaru bahwa podcaster Amerika, Candace Owens, memiliki beberapa aktivitas yang tidak diungkapkan di Rusia dengan para agen intelijen dan propaganda yang sudah dikenal. Sekarang, yang menarik dari hal ini adalah, lihatlah Candace. Kamu mungkin memperhatikan bahwa banyak Zionis yang secara obsesif menjelek-jelekan Rusia. Untungnya, Clock Tower X, yang merupakan proyek dari Kementerian Luar Negeri Israel, secara eksplisit mencatat dalam dokumen Departemen Pemadam Kebakaran mereka bahwa ini adalah bagian dari program propaganda mereka yang menargetkan orang Amerika dan akan mengajarkan bahwa antisemitisme berasal dari Rusia. Yang menarik dari hal ini, dan menurutku ini adalah sesuatu yang harus diketahui orang, dan ya, kita akan kembali ke apa yang dikatakan Glenn Beck sebentar lagi. Katakan padaku, kamu sudah tidak lagi mengonsumsi suplemen kalsium, kan? Karena kamu tahu, itu mungkin tidak membantu, terutama jika kamu tidak memiliki cukup kolagen dalam tubuhmu. Kolagen, kamu mungkin bertanya, ya, benar. Ya, aku juga terkejut, karena aku juga pernah berada di posisimu, dan aku tidak menyadari bahwa setelah usia 30, tubuh kita mulai memproduksi kolagen semakin sedikit, 1-2% setiap tahun. Dan aku sudah mengalami masalah pada persendianku selama bertahun-tahun. Dan aku sudah mencoba semua suplemen. Lalu aku menemukan kolagen native fat dari sapi yang diberi makan rumput, dan semuanya berubah. Karena itu adalah rahasia sebenarnya. Untuk menjaga kulit kita tetap kencang, tulang kuat, dan sendi tetap berfungsi. Dan rasanya tidak aneh, karena kolagen ini larut sempurna dalam air atau kopi. Dan ribuan pengguna juga melaporkan pengalaman yang persis sama denganku. Kulit lebih baik, tidur lebih nyenyak, dan rasa sakit berkurang. Jadi, tingkatkan kualitas hidupmu dan dukung acara ini. Karena aku berharap Native Pet bisa menjadi sponsor kita dengan penawaran bundle spesial plus gratis ongkir. Jadi, kunjungi getnativepet.com/getnativepet.com/miara. Itu adalah getnativepet.com/getnativepet.com/MIER Meira. Coba tanpa risiko dengan jaminan uang kembali selama 365 hari. Itu sekali lagi, dia menggunakan taktik yang persis sama seperti yang selalu dia lakukan selama ini. Tujuannya adalah membuatmu berpikir bahwa semua yang sudah kamu dengar adalah kebohongan. Dan bagaimana dia meyakinkanmu bahwa itu bohong? Dengan memilih Zionis jahat sebagai pihak yang mencoba meyakinkanmu tentang kampanye fitnah ini. Sekarang, dia tidak merujuk pada ratusan juta orang Amerika yang tahu pasti bahwa perang dingin benar-benar terjadi. Dan bahwa Rusia selalu berusaha menyusup jauh sebelum teori konspirasi Zionis jahat itu muncul. Rusia telah menjadikan Barat sebagai musuh mereka. Kamu sudah membaca bukunya. Kamu sudah melihatnya. Mereka punya seluruh ideologi tentang orang-orang bodoh yang dimanfaatkan. Candace Owens telah menyadari bahwa Zionis adalah kambing hitam yang sangat mudah, sehingga sekarang dia membawa-bawa isu Rusia dengan cara itu. Dan itulah alasannya. Apa yang dia lakukan adalah membingungkan orang, memecah belah orang. Bagaimana kita bisa melakukan itu agar mereka merasa tidak yakin dengan intuisi mereka sendiri? Aku tidak tahu. Mari kita buat sesuatu yang gila lalu menyalahkannya pada Zionis. Cari sesuatu lalu salahkan pada Zionis. Ini seperti taktik aneh yang terus dia lakukan setiap saat. Sejujurnya, ini sudah mulai membosankan. Dan kemudian jelas dia akan mengeluarkan pernyataan lain yang dirancang untuk membingungkan dan memecah belah. Di mana dia akan mengatakan hal-hal seperti, kamu tahu, jelas kamu mengatakan bahwa Zionis ingin kamu percaya itu. Seperti, selalu saja, selalu saja, selalu saja Zionis. Selalu saja Zionis. Selalu saja Zionis. Sejujurnya, ini agak menyedihkan, harus aku katakan, jika kamu tanya pendapat pribadiku. Sekarang, mari kita lihat apa yang akan dikatakan Glenn. Para Insider Torch, kami harus angkat topi untuk kalian karena kalian sangat berperan penting dalam mengungkap kebenaran tentang kunjungannya. Tapi perjalanan mencurigakan Candace Owens ke Rusia sebenarnya bukanlah ceritanya. Perjalanannya itu hanyalah bukti dari cerita yang sebenarnya. Dan saya tidak akan mereduksi ini menjadi sekedar percakapan tentang kalian tahu dirinya atau hal lain. Kalian bisa membahas itu di waktu kalian sendiri. Menurut saya, cerita besarnya di sini adalah salah satu tokoh konservatif yang paling banyak diikuti di Amerika, Candace Owens, memberitahu audiensnya bahwa dia akan berlibur ke Rusia, Saint Petersburg, mengunjungi katedral ortodoks, sedikit wisata religi bersama suaminya. Bagus, tidak ada yang salah dengan itu. Lalu kami mulai mendengar beberapa hal, dan orang-orang dalam mulai menunjukkan beberapa hal yang tidak mengenakan. Kami meminta Ryan Morrow untuk menelusuri ini, dan dia melakukan sesuatu yang sangat sederhana sampai memalukan. Dia hanya membaca programnya, melihat fakta-faktanya, mengikuti petunjuk-petunjuknya, dan membaca programnya. Dan di sanalah dia. Dia tercantum sebagai pembicara di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg. Itu adalah SPIEF. S-P-E-E-F. SPIEF. Ini adalah acara utama Kremlin, dan sedang berlangsung minggu ini. Dan inilah acara di mana Vladimir Putin memberikan pidato utama. Sekarang, jika Anda menggulir sedikit ke bawah pada daftar tamu yang sama itu, Anda juga akan menemukan seorang pria yang sangat berbahaya, seorang filsuf Rusia bernama Alexander Dugin.
Sekarang dia mengatakan mungkin akan bertemu dengannya, tapi dia berbicara di panggung yang sama dengannya, dan juga dengan Putin. Semua ini kau tahu sering terjadi, Spivey. Tempat itu adalah pusat aktivitas intelijen Rusia. Acara itu diorganisir oleh tingkat tertinggi pemerintahan Rusia. Penasihat utama dan wakil direktur pertama FSB, yang merupakan penerus KGB, ada di komite penyelenggara. Dokumen investigasi sekarang menunjukkan bahwa kegiatan SPIF, khususnya, termasuk panel-panelnya, adalah, kutip, jalur perekrutan untuk program soft power yang diarahkan negara. Baca itu sebagai propaganda. Dan disitulah mereka, dan saya kutip, merekrut influencer asing dalam proyek-proyek seperti kemitraan media. Berkas-berkas tersebut menyatakan bahwa panel ini secara khusus digunakan untuk tujuan ini. Owens ada di sebuah panel yang dipenuhi oleh agen-agen disinformasi Rusia yang sudah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ceritanya adalah apa yang kami temukan begitu kami mulai menarik benang bersama Ryan Morrow. Karena benang itu tidak mengarah ke Candace, melainkan ke orang lain. Beberapa orang yang benar-benar pintar menghabiskan satu sore untuk melakukan riset. Dan apa yang mereka temukan bukanlah gosip tentang, kamu tahu, liburan seorang podcaster. Itu seperti sinyal suar yang diarahkan ke satu nama, Alexander Dugin. Dan begitu kamu benar-benar mencari tahu siapa pria ini, kamu akan mengerti kenapa semua alarm yang layak langsung berbunyi. Jadi, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda pria paling berbahaya yang mungkin belum pernah Anda dengar namanya atau pelajari, kecuali jika Anda sudah lama menjadi pendengar program ini. Jika kamu mengikuti Pushback, kamu pasti tahu banyak tentang Alexander Dugin. Karena kami sudah pernah membahasnya. Karena sama seperti Ikhwanul Muslimin yang menjelaskan manipulasi Qatar, Alexander Dugin adalah otak di balik manipulasi Rusia terhadap Amerika. Keduanya berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan Amerika Serikat atau Barat secara keseluruhan. Ini penting, sangat penting. Jadi dengarkan baik-baik. Mereka menyebut Alexander Dugin sebagai otaknya Putin. Otaknya Putin. Dia adalah filsuf dari proyek Rusia modern. Dia sangat jujur tentang proyek itu dan apa sebenarnya proyek tersebut. Pada tahun 1997, sebelum kebanyakan dari kita memiliki email, dia menerbitkan sebuah buku yang menjelaskan cara mengalahkan Amerika Serikat tanpa melepaskan satu tembakan pun. Dia menulis, Rusia seharusnya mendorong segala jenis separatisme, konflik etnis, sosial, radikal, dan rasial, serta mendukung kecenderungan isolasionis dalam kebijakan Amerika Serikat. Kelompok-kelompok yang percaya bahwa Amerika Serikat seharusnya hanya fokus pada masalah domestiknya sendiri. Sekarang, coba katakan padaku kalau itu tidak terdengar seperti laporan cuaca selama 10 tahun terakhir. Coba katakan padaku kalau itu tidak persis seperti yang sudah kita lihat. Kalian semua harus mendengarkan hal penting ini. Seharusnya aku memulai ini di awal video. Karena ini sangat penting untuk memahami semua yang telah kita lihat dengan Candace, Tucker, dan Meghan. Mereka menyebut Alexander Dugin sebagai otaknya Putin. Otaknya Putin. Dia adalah filsuf dari proyek Rusia modern. Dia sangat jujur tentang proyek itu dan apa sebenarnya proyek tersebut. Pada tahun 1997, sebelum kebanyakan dari kita memiliki email, dia menerbitkan sebuah buku, bahkan sebelum saya lahir, tentang bagaimana mengalahkan Amerika Serikat tanpa melepaskan satu tembakan pun. Bagaimana mengalahkan Amerika Serikat tanpa melepaskan satu tembakan pun? Dia menulis, Rusia harus mendorong segala jenis separatisme. Rusia harus mendorong segala jenis separatisme. Konflik etnis, sosial, radikal, dan rasial. Konflik radikal, rasial, sosial, etnis. Artinya, mereka akan terus mencari-cari kapan saja ada sesuatu yang bisa menimbulkan konflik di antara masyarakat Amerika Serikat dan berusaha memperkeruhnya. Kenapa? Karena konflik itu buruk bagi masyarakat. Jadi, perpecahan ras, boom. Perpecahan etnis, boom. Apapun yang bersifat rasial, kita akan melihatnya dan memanfaatkan orang-orang yang bisa memperlebar perpecahan dan memperburuknya. Dan mendukung kecenderungan isolasionis dalam kebijakan Amerika Serikat. Mendukung kecenderungan isolasionis dalam kebijakan Amerika Serikat. Apa yang sudah kita lihat akhir-akhir ini? Kita telah melihat obsesi aneh terhadap pendapat isolasionis yang dulunya dianggap pinggiran. Yaitu, kamu tahu, para Zionis itu gila. Atau, Amerika seharusnya tidak pernah berperang untuk apapun atau siapapun. Dan kita telah melihat pendapat-pendapat isolasionis itu didorong seolah-olah mereka adalah mayoritas. Seolah-olah itu adalah hal yang normal. Seolah-olah orang-orang gila yang diundang Tucker Owen ke podcastnya, seperti Nick Fuentes, adalah sesuatu yang biasa lagi. Yang benar-benar merupakan provokator rasial, orang-orang yang di luar sana mencoba memanaskan isu-isu
dan konflik isolasionis yang aneh. Dan mereka membuatnya seolah-olah mereka mendapatkan podcast terbesar di dunia untuk mendorong narasi-narasi ini seakan-akan itu adalah hal yang normal. Menciptakan kekacauan nyata, tapi juga benar-benar melebih-lebihkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang paling penting, kebingungan dan perpecahan. Kelompok-kelompok yang percaya bahwa Amerika Serikat seharusnya hanya fokus pada masalah domestiknya sendiri. Amerika Serikat seharusnya hanya fokus pada masalah domestiknya sendiri. Coba kesampingkan dulu Matt Walsh dan orang-orang di luar sana yang mengatakan Amerika seharusnya hanya fokus pada masalahnya sendiri. Siapa orang-orang di luar sana yang paling diuntungkan? Kamu sudah diberitahu bahwa itu adalah Zionis. Kamu akan terus-menerus diberitahu seperti itu karena Zionis dijadikan kambing hitam yang jahat. Israel lah yang diuntungkan dari hal ini. Tapi pikirkan tentang orang-orang yang benar-benar diuntungkan dari hal ini, yang benar-benar penting. Karena kalau kamu lihat ekonomi Israel, itu benar-benar sedang berkembang pesat. Mereka bisa saja mencari cara untuk mandiri secara militer jika mereka mau. Satu-satunya alasan itu belum terjadi sampai saat ini adalah karena Amerika sangat diuntungkan dari situ. Tapi kita bisa membahas percakapan itu di lain waktu. Lihatlah musuh-musuh Amerika. Rusia, Qatar, Tiongkok, Timur Tengah, berbagai kawasan ini. Perang Rusia-Ukraina, perang di Timur Tengah, perang Tiongkok-Taiwan. Semua negara ini sedang dalam konflik. Konflik yang sudah lama mereka coba selesaikan. Dan mereka menunggu untuk melihat apakah Amerika akan ikut campur. Karena jika dunia barat ikut campur, maka mereka akan mendapat masalah. Tapi jika dunia barat tetap diam dan tidak melakukan apa-apa, karena pendapat isolasionis di negara mereka mendorong ideologi bahwa mereka hanya perlu fokus pada apa yang terjadi di Amerika. Semua negara yang berusaha menjadi pemain utama di dunia, merekalah yang diuntungkan. Para Islamis tidak ikut campur dalam apapun yang terjadi di Timur Tengah atau yang berkaitan dengan Islam. Rusia tidak ikut campur dalam urusan kita. Tiongkok juga tidak ikut campur dalam urusan kita. Negara-negara yang memang dirancang untuk meruntuhkan sistem nilai barat, merekalah yang akan diuntungkan dari Amerika yang independen dan fokus. Amerika yang hanya peduli pada America First, yang tidak punya kepekaan dan kemampuan geopolitik untuk memahami hal itu. Jika kamu ingin tetap berada di puncak, dan jika kamu ingin Amerika menjadi yang pertama, kamu harus berurusan dengan pemain-pemain lain dan memastikan mereka tetap berada di posisi yang tepat. Merekalah yang diuntungkan dari hal itu. Sekarang, katakan padaku kalau itu tidak terdengar seperti laporan cuaca selama 10 tahun terakhir. Biar aku ulangi sekali lagi. Rusia seharusnya mendorong segala jenis separatisme, konflik etnis, sosial, dan ras, serta mendukung kecenderungan isolasionis di Amerika Serikat. Politik. Kalangan yang percaya bahwa Amerika Serikat seharusnya membatasi diri pada masalah dalam negeri. Boom. Ini benar-benar segalanya. Segalanya. Ini menjawab semua pertanyaan. Ini adalah sebuah rencana untuk menjatuhkan Amerika dari dalam. Itulah yang terjadi pada banyak podcaster dari kubu kanan dalam 2 tahun terakhir. Itu saja. Itulah strateginya. Sekarang saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak bisa sampai pada kesimpulan itu dengan pemikiran Anda sendiri. Anda tahu ide-ide Anda sendiri dan berkata, saya tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi apakah Anda membuat keputusan itu? Apakah Anda sampai pada hal itu? Atau apakah ini bagian dari propaganda? Itulah yang membuat. Adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Jadi, perjalanan polos Candace di mana dia pergi dan mengenakan semua pakaian yang bagus, dan dia melakukan semua wawancara ini membicarakan tentang keluarga Rusia. Semua itu bagian dari rencana yang sangat sederhana untuk memprovokasi, menimbulkan kebingungan, dan menormalkan dirinya. Dan sekarang, dengan semua itu digabungkan, menempatkan Tucker Carlson yang jelas merupakan orang utama yang melakukan ini jauh lebih banyak daripada Candace Owens untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. Karena apa yang terjadi ketika Tucker Carlson, seorang penjilat yang mencintai Islamis, dan penjual diri yang mendorong propaganda Alexander Dugin, seolah-olah itu adalah hal yang baik, yang telah mencoba meyakinkan kita bahwa negara-negara di chatnya lebih baik daripada Barat. Pria ini masuk ke Amerika. Kamu tahu apa yang terjadi? Amerika hancur berantakan. Sekarang, satu-satunya orang yang akan memilih Tucker Carlson hanyalah orang-orang yang sangat tidak puas dengan Trump. Mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka tidak puas dengan Trump. Tapi mereka telah diberitahu oleh media bahwa mereka sangat tidak puas dengan Trump. Itu adalah kaum kiri yang berpikir bahwa Trump adalah hal terburuk yang pernah terjadi. Sekarang, begitu banyak orang di Barat. Dan itulah mengapa mereka sangat gencar dengan kampanye anti-MAGA ini. Karena mereka harus memberitahu kalian bahwa orang-orang yang kalian pilih itu, mereka sangat buruk. Tapi penggantinya, yang tidak percaya pada kiri dan kanan.
yang melihat kejahatan di mana-mana dan benar-benar di sini untuk berjuang demi mesin propaganda Rusia. Merekalah yang sebenarnya bisa menyatukan kita. Dengarkan istilah-istilah yang mereka gunakan. Ini bukan tentang kiri dan kanan. Ini tentang kejahatan melawan kebaikan. Semua orang yang berpikiran jernih bisa melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka mencoba menarik suara-suara yang telah memisahkan diri dari kelompok kanan yang lebih ekstrim, yang telah memisahkan diri dari kelompok kiri yang lebih ekstrim, dan berkata, "Kalian datang ke sini, kami mendukung kalian." Dan itulah teman-teman, bagaimana propaganda Rusia berhasil lagi melalui sosok Candace Owens. Terima kasih atas perhatian kalian terhadap masalah ini.